Amerika selalu masih menempatkan dirinya sebagai negara superpower yang ini ingin mendikte. Sementara Iran sudah merasa ya saya tuh sudah tidak bisa kamu dikte gitu. Hubungan Trump dengan Putin itu dia tidak merepresentasikan hubungan negara gitu loh. Trump dengan Putin itu kan dekat, ya kan? Ya, bromance. Iya. Pernyataan Menteri Luar Negeri Cina. Iya. Awas kalau kepentingan Cina diganggu oleh Israel, akan kita habisi Israel. Sumber daya manusia itu ya dibangunnya melalui pendidikan. Iya. Pendidikan itu ya otaknya, kognitifnya. Bukan MBG-nya, bukan perutnya. Peradaban dibangun dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika, Israel, Lebanon, bahkan sekarang belum juga selesai, meskipun sudah ada ceasefire atau gencatan senjata yang melibatkan para pihak, tapi masih sangat rapuh. Ada pelanggaran di sana-sini. Israel masih mengebomi Lebanon Selatan, masih ada blokade di Selat Hormuz, masih ada blokade pelabuhan-pelabuhan di Iran oleh tentara Amerika. Nah, hari ini kita akan membincangkan soal kira-kira perang ini akan terjadi kembali di ronde kedua, atau kita bisa menyaksikan prospek perdamaian yang lebih langgeng di Timur Tengah. Dan bagaimana caranya, apa saja kendalanya, dan model apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan perdamaian itu. Dan siapa lagi yang bisa kita ajak ngobrol soal ini? Ya tentu saja pakarnya. Mas Ahmad Sahidi. Ya. Gimana Mas Ahmad? Alhamdulillah baik, sehat. Mas sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita terima kasih bisa ngobrol lagi di Wonder Home Library. Ya, edisi kesekian kalinya. Edisi kesekian kalinya. Makanya Timur Tengah ini nggak ada habisnya kita bincangkan. Oke, Mas Ahmad. Ya, kita kemarin kan kita sudah menyaksikan ya bagaimana jalannya perang. Ternyata Iran cukup bisa menahan serangan militer Israel dan Amerika gitu ya. Terus kemudian pada fase sekarang mulai ada gencatan senjata yang semula ada sedikit titik-titik optimistis gitu, bisa terjadi perdamaian, tapi ketika Donald Trump mengancam ini dan itu gitu, terus kemudian buyar kembali. Kalau Mas Sahidi sendiri melihat ya, sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang menghalangi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah atau di dalam konteks perang Israel Amerika melawan Iran ini? Iya, ini kan dalam sejak tahun lalu dan tahun ini kan sudah 2 kali perang ya. Tahun lalu bulan Juni. Ya, Juni 2005 itu. 2025 12 hari. Kemudian gencatan senjata, dan ternyata di 28 Februari kemarin perang kembali terjadi, dan sekitar 40 hari berlangsung baru kemudian gencatan senjata dan masuk pada tahap negosiasi. Ya tentu kita berharap bahwa akan ada hasil yang positif dari negosiasi itu. Cuma ya sama kemarin kan oleh Tempo saya diminta pandangan. Ya persoalannya ada banyak hal saya lihat kenapa negosiasi itu tidak menghasilkan kesepakatan yang sesuai yang kita inginkan dan dunia inginkan. Ya karena kita semua merasakan dampak dari perang itu kan. Ya BBM naik ya kan, harga-harga mahal. Ya karena Iran menutup Selat Hormuz dan ya kurang lebih 20-30% energi dunia itu. Berarti kan terganggu supply and demand kita itu kan pasti terganggu. Itulah yang membuat dampaknya bagi masyarakat global. Jadi, nah makanya ketika terjadi gencatan senjata ya kita berharap bahwa
perekonomian dunia akan kembali pulih normal seperti biasa. Tetapi nampaknya kan belum. Ya sudah, tahap negosiasi sudah masuk putaran kedua, juga tidak ada hasil yang kita harapkan gitu. Ya pertama kalau saya melihatnya, ya dalam teori negosiasi itu kan harus ada pihak yang bernegosiasi, harus ada balance of power. Kalau tidak ada balance of power, tidak ada negosiasi kan. Ya pasti ya Amerika dengan Venezuela ya tidak ada balance of power, tidak ada negosiasi kan. Ya, langsung aja tangkap, caplok aja gitu. Kan tidak, kekuatan tidak berimbang gitu. Nah, perang kenapa masuk pada tahap negosiasi? Menurut saya karena perang berlangsung, ya Amerika tidak bisa mencapai targetnya, dia tidak bisa mengalahkan Iran, bahkan seolah-olah dunia melihat seolah-olah Amerika kalah, Israel kalah, meski Trump tidak mau mengakui itu kan, kira-kira begitu. Jadi, nah ini harus ada balance of power. Nah dalam proses negosiasi itu yang saya lihat, Amerika masih menempatkan dirinya sebagai negara superpower yang ingin mendikte. Sementara Iran sudah merasa, ya saya tuh sudah tidak bisa kamu dikte gitu. Ya kan? Jadi ya di situ kan proses apa ya? Kalau dibilang tahap negosiasi, ya sebenarnya tidak terjadi proses negosiasi itu, ya kan? Karena kesannya kalau kita baca statement-statement Trump, pernyataan-pernyataannya di media ketika dia diinterview di akun sosial punya dia, ya itu kan terkesan mengintimidasi kan. Kayak saya ngasih kamu pilihan, mau berdamai atau tahu dampak yang lebih besar. Itu kan saya kira akan mengganggu proses negosiasi. Itu kehilangan trust, ya kan? Kehilangan trust. Jadi, nah menurut saya kan seharusnya ya Trump itu tidak memberikan statement-statement seperti itu di media sosial gitu, sehingga trust itu terbang. Ini kan kesannya intimidasi. Nah Iran kan ya kalau perang saja kami nggak kalah, apalagi kalau cuma negosiasi kan, kira-kira begitu dah. Jadi itu kalau saya membacanya begitu. Gitu. Kalau balance of power-nya itu, let's say kan sekarang dalam konteks perang ini relatif ada balance lah, artinya bisa mengimbangi lah Iran itu di waktu perang kemarin. Memungkinkan negosiasi itu terus kemudian kan difasilitasi oleh Pakistan keduanya untuk bisa bertemu, meskipun awalnya tampaknya Amerika itu menerima 10 poin yang diajukan oleh Iran itu kan ya, termasuk mencairkan dana dan segala macamnya itu. Tidak balance-nya di mana dalam konteks perundingan yang melibatkan Amerika, Iran yang difasilitasi oleh Pakistan itu? Iya, pertama tidak balance itu kan Trump merasa Amerika sebagai negara superpower gitu. Jadi terkesannya itu kan dalam proses negosiasi kan dia ingin mengintimidasi, dia mendikte. Jadi kan sebenarnya kan tidak proses negosiasi kan. Dia masih melihat Iran itu sebagai yang lebih inferior daripada dia, yang harus mau ikut kemauannya si Amerika. Saya pengen ini, pokoknya kamu ikut ya. Kira-kira begitu. Kalau negosiasi kan begini permintaan saya harus mendengarkan apa yang tuntutan kamu. Nah, kalau saya sih membacanya dari nada-nadanya seperti itu gitu, sehingga agak sulit. Dan ya kedua, mediatornya juga Pakistan kan. Ya tentu di hadapan Amerika ya Pakistan itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi makanya saya membaca ya seharusnya Rusia itu terlibat sebagai mediator gitu. Sebagai mediator juga kemarin kan ya Pakistan mengajak Qatar, Arab Saudi, dan ketika misalnya ngajak Turki
Eropa diprovokasi sehingga hubungan Eropa dengan Turki juga bergejolak itu ya. Jadi artinya sebagai mediator Pakistan juga tidak cukup kuat menurut saya sebagai pihak yang netral kuat. gitu. Dia pertama tidak sebagai pihak yang netral, kedua ya untuk melihat kekuatan dia itu kan tidak bisa mengimbangi Amerika kan? secara kekuatan militer maupun politik dia sangat inferior terhadap Amerika. Terhadap Iran hanya punya kedekatan kultural saja gitu ya. Bisa jadi ya dia hanya bisa jadi ya Pakistan juga bisa didikte oleh Amerika kan. Karena tidak balance itu. Makanya menurut saya sih yang bisa mengambil peran sebagai mediator itu ya Rusia gitu. Ya sama kan kemarin kan Pak Prabowo Indonesia ingin mengambil peran, tapi kan kita tidak punya bergaining untuk mengambil peran kan. Ya siapa kamu gitu. Kalau dia ngundang kita ngundang mereka, mau nggak mereka datang gitu. Kan tidak mungkin kan. Itu kan soal bergaining politik. Nah, yang bisa memainkan menurut saya ya Rusia gitu. Rusia punya. Pertama Rusia kita sudah tahu dia sebagai salah satu kekuatan politik global, rival Amerika. Memang Rusia secara dengan Amerika sebagai dua negara itu kan memang dia rival, ya kan? Rusia itu kan di bawah Putin sedang mencoba membangun kembali great power-nya itu kan, superioritasnya dan memang dia punya obsesi, punya mimpi, punya target untuk mengembalikan supremasi Uni Soviet dulu kan. Jadi memang Rusia dengan Amerika dia rival, dua negara, tetapi kenapa Rusia itu penting? Karena menurut saya Putin dengan Trump punya hubungan khusus gitu. Sebenarnya friendly rival gitu ya. Kayaknya saya itu pernah menulis hubungan Trump dengan Putin itu dia tidak merepresentasikan hubungan negara gitu loh. Ya kan? Jadi Trump dengan Putin itu kan dekat. Ya kan? Bromance. Iya. Ya karena 2016 ketika Trump terpilih ada isu bahwa Vladimir Putin membantu Trump dengan banyak informasi dibocorkan untuk menjatuhkan Hillary karena Putin tidak suka dengan Hillary Clinton 2012 ketika Vladimir Putin terpilih sebagai presiden Rusia kembali. Hillary Clinton mengkritik bahwa itu proses itu tidak demokratis. Nah itu kan Putin marah sekali. Nah momentumnya di 2016. Oh sebenarnya ada sejarah itu ya. Ada sejarah itu yang saya baca. Jadi kan Putin itu kan sampai 2008 sebagai presiden. 2 periode kan tidak boleh lagi kan. Betul. Kemudian dia dengan Medvedev jadi presiden, Vladimir Putin jadi Perdana Menteri. Yang sudah banyak membaca bahwa itu ya cuma akal-akalan Putin. Tetap yang punya kuasa Putin aja. Meski dia Perdana Menteri tapi yang punya kuasa dia. 2012 kan sudah ada jedanya, Putin maju menang. Nah itu dikritik oleh Hillary Clinton. Di situ dia nggak suka. Jadi sejarah bromance antara Putin dan Trump ini sudah terjalin. Yang itu bisa dijadikan sebagai modal. Itu menurut saya modal untuk artinya oke lah Rusia itu dilihat sebagai rival oleh Amerika, tetapi Trump ini kan orangnya kadang-kadang tidak mewakili negara kalau dia punya gayanya sendiri. Oke, kita nanti bahas soal Rusia lagi. Nah, dalam konteks perundingan itu yang sering dipakai oleh Trump maupun masing-masing kan mengajukan proposal itu punya red lines-nya masing-masing. Let's say kalau tuntutan dari Amerika itu kan tidak ada pengayaan uranium yang senjata nuklir, dan itu sebenarnya kan sudah diokekan oleh Iran dari dulu gitu, nggak ada masalah soal itu yang berkenaan dengan itu. Terus kemudian pembukaan Selat Hormuz gitu ya. Awalnya kan ancamannya dibuka Selat Hormuz atau saya hancurkan peradaban Iran kan begitu. Meskipun kemudian nggak terjadi. Nah ketika Selat Hormuz mau dibuka oleh
Iran. Terus kemudian Amerika mengerahkan pasukan lautnya untuk memblokade apa itu namanya ke arah Samudra Hindia lah gitu ya. Itu nggak terjadi. Artinya gini, sebenarnya yang memungkinkan, potensi apa yang memungkinkan kedua belah pihak ini bisa Selat Hormuz saya buka gitu misalnya, terus kemudian membuat Amerika mau berunding. Tapi sekarang kan posisinya Amerika sudah mau berunding, Iran nggak percaya. Nanti saya diserang lagi. Apa yang juga meyakinkan agar Iran bisa yakin mau masuk ke meja perundingan lagi? Ya itu salah satunya menurut saya adalah mediator itu yang penting. Oh, di kekuatan mediatornya mediator itu. Di mediator yang itu bisa dipandang oleh Amerika kan. Nah saya kira negara-negara besar yang punya kekuatan mendekati Amerika itu yang penting, makanya ya Rusia itu sangat penting menurut saya untuk terlibat. Ya karena dalam negosiasi kan trust ya, kalau nggak ada trust kan tidak bisa. Misalnya kan kemarin perwakilan ya termasuk Menteri Luar Negeri Iran ke Pakistan, tapi tidak hanya bertemu dengan pemimpin Pakistan, tidak dengan delegasi Amerika. Berarti kan sudah kehilangan trust bahwa ya tidak akan bergeser dari posisinya kan. Dan persoalannya kan ya Amerika tetap menuntut Iran itu ya jangan sampai Iran mempunyai senjata nuklir kan. Jadi Amerika juga tidak percaya sepenuhnya bahwa Iran tidak melakukan pengayaan uranium untuk nuklir, ya kan? Iran juga tidak percaya sepenuhnya bahwa ya kami tidak akan diserang oleh Amerika. Jadi trust itu kan saya kira menjadi penting, apalagi Trump dengan orang yang mengatakan ya I do not need international law itu kan ya kalau begitu kan ya, dan dia mengatakan ya satu-satunya yang menghalangi saya adalah moralitas saya sendiri, cara berpikir itu kan ya saya kira pemimpin dunia akan takut kan kalau begitu. Jadi, saya kira itu yang menjadi problem dalam negosiasi. Apalagi ya langkah-langkah kebijakan yang diambil Trump di luar arena negosiasi itu kan yang menghilangkan trust. Kita bernegosiasi, tetapi ya kamu mengirim armadamu ke Timur Tengah, ke sekitar Selat Hormuz, ya kan? Ya berarti kan bisa jadi negosiasi itu hanyalah cara mengulur waktu untuk mengatur strategi dari kekalahan kemarin kan. Bisa jadi kan, artinya bisa jadi begitu kan. Jadi ya sangat mungkin Iran menduga seperti itu. Artinya bahwa negosiasi itu bukan untuk benar-benar mengakhiri perang, tetapi ketika dia merasa kewalahan, dia merasa agak kalah, dia ulur waktu, kemudian dia atur strategi. Ya kan sama kayak tahun lalu kan. Tahun lalu ketika Israel menyerang Iran, 12 hari perang, Iran bisa membalas dan Israel juga hancur, tiba-tiba gencatan senjata. Tapi kan bukan berarti tidak akan ada lagi perang, ya kan? Ternyata tidak nyampe 1 tahun, Amerika dan Israel bersamaan menyerang gitu. Kalau awal tahun lalu kan Amerika tidak terlibat kan. Ini Amerika terlibat. Nah saya kira pengalaman-pengalaman itu tentu akan mempengaruhi Iran ketika memasuki arena untuk negosiasi. I see. Dan Pakistan tidak punya leverage untuk bisa menghalangi atau bisa menahan serangan Amerika itu, gitu. Dia tidak punya kekuatan politik, power untuk membuat Amerika itu, Trump itu memegang
omongannya gitu. Saya kira tidak gonta-ganti omongan, kata yang kontradiktif satu sama lain gitu. Trump ini kan orangnya gonta-ganti itu. Nah, saya kira kan hanya orang yang kita hormati secara bergaining, secara power itu kan yang dimana kita bisa menjaga komitmen itu kan. Nah, saya kira Pakistan kan tidak punya. Nah, kalau Rusia, kalau Rusia juga masuk dalam konteks negosiasi ini, mungkin dia juga punya cukup bargain kepada Amerika untuk bisa memastikan awas kalau ini tidak diimplementasikan kesepakatan ini punya cukup kekuatan, punya ada konsekuensi. Nah, kalau Pakistan kan Trump tidak memegang komitmennya kan tidak ada konsekuensinya ya kan. Tidak mungkin Pakistan itu akan beri sanksi kepada Amerika, saya kira kan. Ya enggak. Tidak mungkin Pakistan akan memutus hubungan diplomatiknya, enggak mungkin, saya kira kan. Tidak mungkin. Tidak banyak negara yang berani mengambil resiko seperti Iran, yang berani diembargo, berani diisolasi, dan dia bisa survive, dia bisa mengembangkan teknologinya kan. Ya meski ekonominya goyang, ya karena saya sedang mempelajari itu kan. Ya, tapi tidak banyak negara yang bisa survive dengan 40 tahun di embargo, diisolasi itu kan. Ya, resiliensinya sudah terbukti, dan kemenangan bagi Amerika dan Israel kan harus cepat menyelesaikan perang, terus kemudian segera declare saya menang, kan gitu kira-kira ya. Tapi kalau bagi Iran dengan perang asimetris, asal dia bisa bertahan lama, struktur organisasi pemerintahannya, masyarakatnya, orang lihat dia sudah menang. Dia sudah menang. Dan itu yang terjadi gitu ya. Trump kan tidak terima itu. Trump tidak menerima bahwa gencatan senjata itu adalah bentuk kekalahan Amerika dan Israel, ya kan? Makanya kan pada awalnya gencatan senjata disepakati karena 10 permintaan proposal yang diajukan Iran diterima, ya kan, termasuk dengan mencabut sanksi-sanksinya. Tetapi ketika media melihat bahwa itu sebenarnya ya kekalahan Amerika, ya itu makanya Trump mintanya tidak seperti itu lagi. Nadanya dibalik. Kamu harus ikut term kita kan gitu. Jadi ada gengsi sebagai pemimpin dari negara superpower. Bagaimana mengakhiri perang dan kesannya dia sebagai pemenang. Kan itu wibawanya sebagai negara super. Masa dia kalah gitu kan? Yang dilihat Mas Ahmad itu ya. Saya melihatnya begitu. Sebenarnya pengen cepat selesai. Kalau saya sih melihatnya begitu. Harus dengan mempersepsi Amerika sebagai pemenangnya gitu. Tapi kenyataannya kok tidak begitu. Gitu. Jadi karena saya baca kemarin itu kan Amerika sudah menghabiskan kurang lebih 1.000 triliun kan. Itu kan uang yang besar saya kira itu. Dan itu kan akan mempengaruhi ekonomi Amerika kalau itu baru 40 hari kan bertahan perang, dan dia di domestik kan kita tahu Trump sudah didemo ya kan, sudah didemo kemarin, bahkan masih 8 jutaan itu kan gerakan no kings itu di hampir semua state itu. Nah, jadi kalau saya sih membacanya Trump sebenarnya ya ingin mengakhiri perang, tetapi kesannya dia sebagai nggak mau kehilangan muka lah gitu. Ya sebagai negara superpower kan. Tapi kalau dia ingin meneruskan terus, tidak ada jaminan dia akan menang kan. Apalagi ya kita tahu ya Menteri Luar Negeri Iran sudah safari politik roadshow kan ke Irak, ke Rusia, beberapa negara dia. Ya, dan informasinya ya Cina sudah memberikan bantuan persenjataan. Iya, waktu ceasefire itu mengirim persenjataan ke Iran. Itu kan bisa jadi ya Iran lebih siap mengkonsolidasi kekuatan, kolaborasi dengan negara-negara yang sudah berpaling dari Amerika ini tadi. Betul. Sementara sekutu-sekutu Amerika
nggak mau diajak. Nggak mau, ya kan? Karena jadi makanya saya melihat ya perang ini dan juga gencatan senjata ya ya membuktikan apa yang pernah ditulis oleh Noam Chomsky bahwa kekuatan dominasi Amerika semakin tergerus. Juga yang ditulis oleh Amitabh Acharya, The End of American World Order, itu tahun 2012 kalau tidak salah bukunya terbit. Ya perang ini membuktikan ya sudah mendekati akhir memang, karena ketika Iran menutup Selat Hormuz, Trump mengajak negara sekutu dan tidak ada yang merespon, tidak ada yang terlibat, itu kan indikator. Tapi dibalik lagi oleh Trump, ya saya tidak butuh kalian katanya. Ya kan? Saya nggak butuh kalian, padahal tadinya minta-minta gitu. Saya tidak butuh kalian. Nggak mau buka sendiri kan gitu. Sana sendiri. Jadi, kontradiktif sana sini pernyataan Trump. Jadi oke. Tapi let's say misalnya segini, ini kan let's say roadshow safari politiknya Menteri Luar Negeri Iran ke mana-mana ini bisa menghasilkan konsolidasi yang baik, yang kemudian in the end of the day mungkin akan membawa Trump ke meja negosiasi dalam term yang disepakati, mungkin termnya Iran lah gitu, dan kemudian mau. Tapi kan ada faktor, oke, disepakati Amerika dan Iran, tapi pada saat yang sama ada pihak Israel ini yang nggak disentuh-sentuh. Sementara kalau Mas Saidi gimana melihatnya? Apakah Amerika itu punya cukup kekuatan dan pengaruh untuk mempengaruhi perilaku politiknya Israel? Misalnya dalam konteks kemarin sudah ditandatangani terus kemudian masih nyerang Lebanon. Kata Iran itu masuk dalam perjanjian, kata mereka tidak masuk perjanjian kan gitu. Gimana melihat faktor ini si Israel ini? Iya, memang dalam beberapa kejadian itu kan kita melihat sering sekali Israel kan tidak menghargai Amerika kan. Ya, dulu misalnya pas mau pemilihan tingkat presiden Joe Biden, Israel menyerang Gaza, ya kan. Padahal Biden bicara perdamaian gitu kan. Dan beberapa tentang Obama juga kadang-kadang begitu. Jadi ya memang dunia dan banyak sebenarnya yang memimpin dunia Amerika atau Israel kan. Nah, kemarin kan kita banyak pengamat mengatakan ya Amerika terlibat itu karena kemampuan Netanyahu menggiring Trump masuk dalam medan perang loh. Betul. Padahal kan ya masyarakat Amerika tidak, apa sih yang didapatkan Amerika dengan perang? Justru ya habis 1.000 triliun kan. Ya demonstrasi kan begitu juga, atau banyak masyarakat Amerika protes ya, kita tuh tidak merasa terancam dengan Iran kan. Iran tidak pernah mengancam akan menyerang Amerika gitu. Hanya opini publik aja yang coba dibangun oleh Netanyahu dan Trump. Nah, kayaknya ya Netanyahu berhasil menggiring Trump kan, ya kan. Memang Trump nampaknya ya dia sangat pro Israel dan sangat bestinya Netanyahu kayaknya gitu. Netanyahu itu kan terus bentuk kata John Kerry Menteri Luar Negeri itu kan meyakinkan Obama nggak mau, Biden nggak mau, Bush juga nggak mau gitu. Baru Trump nih yang mau. Oke, dia bisa menarik Amerika masuk dalam medan perang, tetapi nampaknya Netanyahu tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh Amerika gitu, oleh Trump sendiri kan. Ya buktinya, ya dia bisa masih tetap menyerang Lebanon kan. Nah, bisa jadi kalau memang dalam proses negosiasi ini itu tidak juga melibatkan delegasi dari Israel, ya Israel tidak akan mematuhi
deal, kesepakatan politik, gencatan senjata yang dibangun oleh Iran dengan Amerika Serikat. Jadi saya melihatnya begitu gitu. Jadi ya oke, Trump diajak, tetapi Netanyahu tidak bisa sepenuhnya nggak bisa dipegang, tidak bisa dipegang juga oleh Amerika 100% gitu. Oke, mungkin bisa dipengaruhi tapi tidak, karena bagaimanapun juga target Netanyahu kan ya bagaimana supaya Iran tidak mempunyai nuklir, atau Iran itu tidak menjadi salah satu kekuatan politik yang menakutkan di Timur Tengah. Betul. Targetnya kan itu. Bahkan di dalam term yang disajikan oleh Amerika itu kan, ya tentu saja yang dimaksud kepentingan Israel, nggak boleh membangun rudal balistik, nggak boleh membangun ini dan itu loh, gimana? Yeah. Bukan hanya nuklirnya yang nggak boleh gitu. Nah, itu kan tidak ada aturannya, itu kan ketakutan itu. Betul, ketakutan. Iya, karena begitu dia bisa menembus, dia punya Iron Dome tapi bisa ditembus. Iya kan, ketakutan saya kira gitu. Dan kalau Iran nanti juga membangun sistem pertahanan udara, ini kan isunya sekarang kan Iran sudah mulai mempunyai kekuatan. Itu kan sudah semakin menakutkan kan. Jadi ya saya kira Israel akan bagaimana caranya dia Iran itu bisa menghentikan itu dan tidak menjadi kekuatan politik yang dominan di kawasan Timur Tengah, karena Iran kan tidak bisa dipegang. Kalau negara lain kan dia takut. Ya, saya kira wajar lah negara lain dia tidak punya kekuatan militer seperti Iran. Kalau dia diserang habis, sementara kalau dia menyerang Israel, dia bisa diintercept di udara, ya kan? Betul, ya realistisnya mereka kan begitu kan. Wajar kalau dia takut. Nah, Iran kan dia punya gitu loh. Apalagi yang ketika perang ini kemarin, ya pesawat siluman Amerika itu bisa dideteksi, berarti itu kan kemajuan yang pesat dalam hal teknologi. Iran. Bisa dideteksi, bahkan ditembak. Bisa ditembak, ya kan? Berarti keangkuhan supremasi kemajuan teknologi Amerika kan itu sudah bisa dipatahkan, kan? Digoyah. Nah, kalau Amerika kan selama merasa itu kan salah satu kekuatannya kan, dia bisa masuk dan dia tidak terdeteksi. Ternyata bisa dideteksi. Wilayah udara Iran sudah kita kuasai. Mereka lumpuh semuanya. Begitu masuk, kena. Gitu ya. Jadi itu kan saya kira Iran menjadi apa ya? Sangat menakutkan sekali memang bagi Israel gitu. Dan anak nakal yang bernama Israel ini, let's say kalau Amerika nggak bisa begitu megang, kan kadang retorikan Netanyahu, kita hormati Trump, hanya menghormati Trump, tapi pada saat yang sama kan masih menyerang Libanon, masih menyerang sana sini gitu. Apa yang bisa membuat Israel ini bisa mentaati secara konsekuen gitu kesepakatan ceasefire di Gaza, di Libanon, termasuk mungkin nanti dengan Iran. Saya ngelihat gini, misalnya kemarin itu ada pernyataan, saya nggak tahu benar atau tidak, di pernyataan Menteri Luar Negeri Cina. Awas kalau kepentingan Cina diganggu oleh Israel, akan kita habisi Israel. Mungkin juga nggak Cina untuk bisa masuk ke dalam. Ya, sebenarnya kan kayak saya kemarin oleh Tempo itu ditanya, gimana ini ada isunya bahwa Cina membantu Iran militer. Saya bilang bukan hal yang mengherankan kalau Cina membantu. Ya, apa faktor yang menyatukan keduanya? Ya, Cina dengan Iran kan sudah lama menjadi aliansi politik. Iran sudah lama menjadi aliansi politik strategis Cina di kawasan Timur Tengah kan. Dan Cina ingin menggantikan posisi Amerika di Timur Tengah gitu, ya kan. Jadi ya kita tahu 2023 lalu kan Arab Saudi dengan Iran membangun menormalisasi hubungannya kan, yang retak. Nah, itu kan peran Cina gitu. Artinya Cina sudah mulai
melihat Timur Tengah sebagai apa kawasan yang strategis, dan Iran kan mitra yang lama gitu. Jadi kalau Iran kalah, ya itu kan berarti pukulan juga bagi Cina kan. Jadi apa namanya? Cuma kan kalau saya membaca ya, Cina ini dia tidak ingin terlibat secara langsung ya, karena pasti hitung-hitungannya pasti ya bisa berdampak pada perang dunia ketiga ya kan. Kalau Cina, ya Trump kan sudah beberapa kali mengancam tuh, mengancam keras lah terhadap. Tapi saya kira Cina tidak akan mungkin diam kan. Sama halnya dengan Rusia, karena perang Rusia Ukraina itu kan Iran juga membantu Rusia kan. Persenjataan apa ya. Nah, ketika Iran perang dengan Israel, ya nggak mungkin Rusia tidak membantu. Karena kan bayar utang kan kira-kira. Jadi itu menurut saya sangat mungkin, dan kalau kita lihat ya Cina membantu, tetapi kan tidak terang-terangan gitu. Tetapi dengan Israel saya kira kan Cina berani mengancam, tapi dengan Amerika ya dia masih hitung-hitungan politik, melawan tapi tidak mengatakan saya siap melawan kamu. Iya, tidak frontal kan, tapi kan tidak tunduk gitu, lewat pintu belakang aja gitu. Belakang. Nah, dengan Israel saya kira kan dia bisa saja melakukan itu. Jadi saya membacanya seperti itu gitu. Jadi memang Israel ini, ya Iran itu dilihat sebagai salah satu negara yang sangat menakutkan, kecuali kalau rezimnya berganti. Makanya ada orang yang menulis artikel itu, ya lupa saya siapa namanya, ya sempat baca ya, tujuan Amerika Israel itu kan dua di Iran kan, bagaimana menentukan rezim. Nah, mungkin kemarin dia targetnya Imam Ali Khamenei itu ya bagaimana rezim itu runtuh. Rezim runtuh, budaya politiknya dirubah. Tapi kan ini tidak tercapai. Perang ini target itu kan tidak ada yang berganti aktor, presiden segala macam, tapi sistemnya masih rezimnya masih masih di sana, masih utuh gitu. Nggak seperti Venezuela Nicolas Maduro yang habis. Memang di Iran ya kadang ada pemimpin presiden yang sangat ekstrim, ada yang reformis, ya kan, ya kayak Ahmadinejad itu kan ekstrim sekali tuh, sangat. Ya dia ngomong ya saya ingin menghapus Israel dari peta dunia itu kan pernyataan politik yang sangat ekstrim. Tapi kan ya beberapa kayak Rafsanjani yang reformis, tapi reformis bukan berarti dia ingin bekerja sama dan tunduk dengan Iran, dengan Amerika, atau mengganti sistem regulator fakih gitu, enggak. Hanya strateginya saja menghadapi isolasi, menghadapi embargo Amerika yang berubah, tapi dia bukan berarti akan kita akan menjadi aliansi Amerika, kita akan tunduk. Enggak, ya gitu ya. Jadi saya membacanya begitu. Oke. Ya di tengah kemungkinan deadlock dalam konteks menuju meja perundingan ini, kalau mungkin Mas Ahmad bisa membayangkan lah roadmap menuju perdamaian yang lebih sustainable, gitu, sehingga kita nggak berulang menjadi perang ronde kesekian kembali gitu. Kira-kira apa saja tuh tahapan-tahapan yang perlu ditempuh baik oleh Amerikanya, oleh Irannya, oleh para potensial mediatornya siapa saja, itu kayak gimana bayangannya kira-kira? Ya, saya tidak sampai saat ini belum punya bayangan bahwa tidak akan ada perang lagi. Gitu. Itu harus diantisipasi, selalu akan ada ya potensi. Kecuali kalau misalnya Israel, Amerika melihat bahwa kekuatan Iran itu sudah sangat besar, saya kira itu baru mungkin tidak akan perang gitu ya. Dalam teori realis kan, ya perdamaian itu kan kalau
kalau kita siap perang. Jadi kalau kita siap perang, kita kuat kan lawan kita tidak akan nyerang. Nah mungkin tahun lalu dan kemarin 28 Februari Israel menyerang Iran karena dia melihat ya Iran itu masih lemah. Dalam Iran mungkin tidak sekuat yang dibayangkan oleh Israel dengan Amerika. Mungkin informasi intelijennya mungkin kalah kan, salah kan, bahwa ternyata Iran itu sekuat itu. Gitu. Nyesel juga ya. Ternyata kuat juga. Kuat gitu, ya kan. Kalau kita, nah, ya bisa jadi Amerika ketika, nah ini kan Amerika misalnya ngirim banyak pasukannya ke kawasan Timur Tengah itu kan bisa jadi ya untuk kira-kira membuat Iran itu ciut kan. Tapi kan Iran nggak ciut, justru makin menantang gitu ya kan. Nah, dikira akan menciut dan tunduk gitu. Apa yang diminta Amerika. Ternyata malah menantang. Jadi saya melihatnya ya perang itu bisa jadi akan sangat mungkin perang itu akan terulang kembali. Ya, nah masalahnya ya kita kalau proses negosiasinya berlangsung lama dan Trump kemudian selesai ya mungkin akan berbeda gitu. Saya sering mengatakan ya, kalau bukan Trump sebagai presiden Amerika mungkin tidak terjadi perang. Ya kan? Ya, betul. Mungkin gitu lah. Jadi dan bukan Netanyahu PM Israel kan. Cuma masalahnya Netanyahu ini kan sudah lama sekali jadi perdana menteri gitu. Sudah lama sekali dan negara lain didorong untuk demokrasi, tetapi di Israel perdana menterinya Netanyahu terus gitu kan. Terus gitu ya. Jadi perimbangan kekuatan itu perlu gitu. Artinya begitu sadar ternyata Iran punya kekuatan militer yang cukup untuk menghadapi Amerika dan Israel. Amerika sekarang juga berhitung betul. Oke, jadi langkah Iran ketika berkunjung ke Oman, berkunjung ke Pakistan, dan hanya dada-dada saja pada delegasi Amerika gitu ya datang ke Pakistan, dan kemudian sekarang juga ke Rusia, itu kan konsolidasi kekuatan Iran yang cukup strategis sebenarnya. Karena kalau tadi dibilang oleh Mas Ahmad, pentingnya balance of power itu, Amerika dan Israel bisa melihat ternyata kekuatan Iran bukannya menciut, tapi tambah kuat gitu. Kalau tambah kuat berarti ancaman apapun bisa mental ini. Gitu. Maka bisa jadi kemudian nasib perdamaian itu tidak ditentukan di meja perundingan sebagaimana yang diharapkan oleh Pakistan atau oleh Amerika atau yang lain-lain, tapi pada perpanjangan gencatan senjata yang dilakukan secara sepihak oleh Amerika terus-menerus gitu. Mau nyerang Selat Hormuz nggak berani, beraninya di luar saja, di Teluk Oman kan gitu kira-kira. Mungkin begitu Mas Ahmad ya? Ya sangat mungkin gitu. Jadi ya makanya kalau saya tadi saya mengatakan ya Amerika Trump kan sebenarnya ingin mengakhiri perang, tetapi gengsinya, wibawanya sebagai negara superpower kan harus dijaga. Betul. Tapi kalau dia berperang terus, ya habis gitu. Habis. Ini mau pemilu setelah midterm di Amerika. Iya, makanya mungkin 2028 itu sangat mungkin Republik akan kalah dari Demokrat kan, sangat mungkin gitu. Jadi ya, apalagi kalangan Republik sendiri itu banyak yang dulunya pendukung fanatiknya Trump, sekarang berbalik gitu. Orang seperti Tucker Carlson, Candace Owens, dan masih banyak lagi lah gitu yang balik. Ini bukan perang kita, ini perangnya Israel. Mereka bilang begitu. Iya, jadi ya sangat strategi itu ya mungkin dia gencatan senjata kan merasa ya dia tidak bisa menaklukkan Iran, dan tentu ketika Iran mampu mendeteksi menembak jatuh pesawat siluman Amerika, itu kan saya kira meruntuhkan moral
moral perangnya Amerika. Jadi Amerika merasa dia punya kekuatan militer yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa dilawan, ternyata bisa dideteksi gitu. Betul. Jadi itu saya kira pukulan telak bagi Amerika kan. Dan ya gencatan senjata kan terjadi setelah itu gitu kan, setelah puing-puing F-16-nya, F-35 yang jatuh. Terus kemudian di Kuwait itu kan juga sempat ada dibilang salah tembak gitu. Padahal kan sangat mungkin juga itu. Jadi artinya bahwa Trump merasa ternyata saya tidak sedominan itu, Amerika tidak sedominan itu. Nah, dia gencatan senjata mengulur waktu, dan ternyata ini dimanfaatkan juga oleh Iran untuk memperkuat konsolidasi politiknya, memperkokoh aliansi politiknya itu. Jadi bisa jadi untuk IT-nya semakin, dan sekarang kan terbaru dia coba bangun sistem pertahanan udaranya itu. Berarti kan sudah lebih kuat daripada pada kemarin. Jadi kalau Trump memaksakan perang habis-habisan, keruntuhannya itu akan dipercepat, saya kira gitu kan. Saya kira kan udah banyak memprediksi Amerika itu akan digantikan, supremasi politiknya akan runtuh. Nah, perang yang dipaksakan itu hanya akan mempercepat keruntuhan itu gitu. Nah, itu pertanyaan terakhir saya berhubungan dengan tata dunia baru pasca perang inilah. Kira-kira let's say tadi disebutkan bahwa Amerika bukan lagi menjadi kekuatan yang superpower dulu, sedominan dulu gitu ya. Kira-kira pemain-pemain tata dunianya semacam apa ini setelah entah nanti berujung perundingan, perdamaian atau perang lagi itu kayak gimana? Kan setelah Amerika jatuh, supremasinya berakhir, diprediksi Cina akan menjadi kekuatan politik ekonomi nomor 1 di dunia. Ada India, ada Rusia. Jadi mungkin akan bergeser rezim itu kan. Dulu kan eranya Eropa, kemudian eranya Amerika. Nah, mungkin ini akan menjadi era Cina gitu ke depan kan. Cepat atau lambat saya kira. Nah, Trump hanya mungkin hanya bisa mempercepat gitu. Makanya Cina dalam satu sisi ketika Amerika larut dalam perang ini berkepanjangan, ekonominya cepat runtuh menguntungkan bagi Cina, karena dia akan cepat mengganti, dan indikatornya kan kelihatan ketika negara-negara anggota NATO, Spanyol, Prancis. Memang Prancis kan dari beberapa isu kan sudah bertentangan dengan Trump kan, saya kira sudah ilfil gitu. Jadi itu menunjukkan supremasinya kan tergerus. Begitu juga ketika Donald Trump membuat Board of Peace itu kan, BOP, kan tidak ada negara-negara besar yang terlibat, kan? Negara-negara Eropa yang dominan itu kan penentu kan tidak terlibat. Jerman tidak terlibat, UK tidak terlibat, Prancis enggak kan? Bahkan Hungaria yang menjadi yang terlibat di situ. Itu negara kecil. Perdana menterinya nggak terpilih lagi. Gitu. Jadi itu kan menunjukkan supremasinya. Jadi ke depan mungkin tatanan dunia adalah dunia tanpa Amerika, dan Trump mengajari sekutunya tanpa Amerika gitu, agar mandiri. Agar mandiri Jadi itu kan dimulai dari perang dagang, kan. Makanya ketika Cina membuat Belt Road Initiative itu kan banyak negara-negara Eropa bergabung, Italia bergabung, kan. Ketika BRICS banyak yang bergabung, itu kan sebenarnya sudah pergeseran tata dunia kalau kita membacanya kan.
Kalau apa itu namanya, dunia bergeser semacam itu ya, ininya konstelasi kekuatan ekonomi dan politiknya. Indonesia sama Amerika sendirian dong. Nggak tahu ini Pak Presiden kita. Jadi susah sih anunya kalau ya ketidakmampuan membaca pergeseran peta politik dunia, geopolitik itu. Padahal disinyalir sebagai orang yang paling paham tentang geopolitik. Iya, gitu. Ternyata sangat tidak paham. Sangat tidak paham, yang jeblok begitu. Bahkan prajurit yang terbunuh di Lebanon berkali-kali saja nggak berani ngomong apa-apa. Padahal kita udah masuk BOP kan, masuk BOP, prajurit kita dibom oleh Israel kan. Ya untuk apa kita masuk BOP kan? Padahal BOP sebenarnya tujuan utamanya untuk Israel gitu kan. Ya kan? Jadi itulah saya kira wibawa politik luar negeri kita tidak dibangun, padahal presiden itu mengunjungi puluhan negara kan. Puluhan negara dia kunjungi. Tapi marwah politik luar negeri kita tidak terbangun gitu. Jadi ternyata indikatornya bukan semakin sering kita berkunjung, tapi prinsipnya itu yang sangat penting. Sangat penting ya. Gitu. Okay. Nah, saya kira Iran itu negara-negara di dunia akan sangat hormat sama Iran kan. Hormat pada takut gitu loh. Pada keteguhannya pada prinsip. Dan kekuatannya juga untuk bisa membangun industri militernya, keilmuannya juga luar biasa. Itu kan luar biasa gitu. Sainsnya. Itu kan ketika Israel punya Iron Dome bisa mengintercept serangan ya bom rudal, dan dia bisa menembus, berarti kan canggih teknologinya. Ketika dia bisa mendeteksi pesawat siluman Amerika yang masuk ke wilayahnya, itu kan berarti kemajuan teknologi yang luar biasa. Itu kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa, padahal dia sedang disanksi, diembargo selama 40 tahun. Itu kan luar biasa. Dia bisa membangun sains teknologi. Kita tidak disanksi, tapi kita tidak punya kekuatan militer seperti Iran, tidak punya kemajuan sains dan teknologi seperti yang dimiliki Iran ya. Ya bahkan website Kementerian Pertahanan kita di-hack, berarti kan itu indikator bahwa teknologi kita kan sangat lemah gitu kan. Kementerian Pertahanan gitu. Kementerian Pertahanan itu. Dan itu di eranya Prabowo gitu. Malunya nggak ketulungan itu di eranya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Oke, udah banyak kita ngobrol sebenarnya. Mungkin yang terakhir lah. Kalau gitu, sebenarnya yang bisa dipelajari oleh Indonesia, diadopsi atau diadaptasi oleh Indonesia dalam konteks percaturan yang kita bincangkan ini tadi, entah dari Iran kah, dari konflik dunia, dari tatanan baru yang mungkin ada, apa bagi Indonesia itu yang bisa dipelajari, yang harus dikembangkan terlebih dahulu agar kita tidak menjadi itu tadi buih di tengah lautan kekuatan besar ini tadi. Jadi kemana-mana itu nggak hanya sekedar silaturahim, tapi juga ada yang substansial bisa diperankan. Ya itu gitu. Saya kira pengembangan sains teknologi itu sangat penting ya saya kira. Jadi anggaran riset untuk sains teknologi itu sangat penting saya kira gitu. Kekuatan militer kita dibangun dengan ya saya kira Iran itu menjadi bukti. Karena ya politik dunia didominasi dengan pandangan realis gitu. Jadi kita akan aman kalau kita siap perang, dan itu saya kira kita bangun dengan sains. Ya misalnya Iran bisa mendeteksi pesawat siluman, yaitu karena kemajuan sains. Terlepas mungkin dia dibantu oleh Cina atau Rusia, tetapi itu kan prestasi yang luar biasa gitu kan. Saya kira mungkin kita tidak bisa melakukan itu gitu kan. Jadi kalau kita tidak bisa, berarti betapa rapuhnya kita, karena misalnya Amerika bisa bergerilya di kawasan kita, di atas, di udara kita, tanpa kita tidak tahu bahwa mereka. Untung-untung kan sekarang yang lagi isunya kan Amerika minta apa itu? Ini udara apa itu? Di udara itu, dan itu kan masih mending. Kalau dalam pesawat siluman kan tanpa izin sebenarnya kan dia bisa bergerilya. Ya kan? Betul. Ya saya kira. Jadi saya kira itu sains teknologi. Jadi anggaran
sebenarnya anggaran kita untuk ilmu penelitian gitu ya di bidang-bidang sains dan teknologi itu kan mempersyaratkan juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu ya dibangunnya melalui pendidikan. Pendidikan itu ya otaknya, kognitifnya. Bukan MBG-nya, bukan perutnya. Peradaban dibangun dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan makanan. Bukan dengan proyek makanan. Bukan dengan proyek makanan. Itu yang bilang Mas Ahmad Sahidi, kutip 2002. Gitu ya Mas Sahidi. Makasih banyak. Sama-sama. Sudah share dan berbagi pencerahan dengan kita tentang apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini. Ya tentu saja banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari situ, dan bagaimanapun memang kekuatan dunia ini yang dilihat itu ya kekuatan yang basisnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari situ bisa berkembang ke industri militernya, bisa kekuatan ekonominya, dan kita dihargai dari situ gitu ya. Dan mudah-mudahan Indonesia entah kapan dimulai bisa, dengan pemimpin yang punya visi ke sana. Punya pemimpin ke sana. Jadi bagaimana? Turunkan Prabowo? Silakan dipikir sendiri. Nanti kayak saya belum Mujani. Baik, mudah-mudahan bermanfaat obrolan ini. Kita sambung lagi obrolan-obrolan berikutnya dengan Mas Ahmad Sahidi di kesempatan yang lain. Makasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.